Nah, sekarang kita udah masuk bagian yang esai ya. Kawat yang terbuat dari logam dengan panjang L sama dengan 1 berdiameter D sama dengan 6 mm. Jadikan ke meter, 6 kali 10 pangkat min 3 meter. Miliki hambat jenis Rho sama dengan 3,14 kali 10 min 8. Tentukan hambatan kawat tersebut. Berarti yang ditanya R ya. Nah, R itu rumusnya adalah Rho L per A. Nah, terus dijabarkan lagi Rho L itu A itu adalah 3,14 kali D kuadrat per 4. Nah, berarti Rho kali L per 3,14, ini dibalik ya, 4 per D kuadrat. Nah, masukkan ke sini ya. Kita lanjutin di sini, R, Rho-nya kan 3,14 kali 10 pangkat min 8. L-nya 1,8, kan? Per 4, dikali 4 nih ya. Per 3,14, D kuadratnya adalah 6 kali 10 pangkat min 3 dikuadratkan. Nah, ini bisa dicoret. Nah, berarti ini kan 1,8 dikali 4 per. Ini kan 36 kali 10 pangkat min 6. Nah, kita bagi aja bisa nggak ya? 1,8 dibagi 36. Itu adalah 0,05. Nah, berarti, atau ini naik ke atas ya. 1,8 dikali 4 kali 10 pangkat 6 per 36. Nah, berarti 1,8 kali 4 bagi 336. Nah, itu adalah 0,2. Nah, dapatnya 0,2 kali 10 pangkat 6. Nah, atau bisa juga 0,2 dikali 1 juta ya. Itu sama dengan 200.000 ohm. Oke, lanjut. Nomor 2, alat pemanas listrik memiliki hambatan sebesar R yaitu 22 ohm. Dihubungkan dengan sumber tegangan V sama dengan 220 volt. Jika alat tersebut digunakan untuk memanaskan, M sama dengan 55 kg air sehingga suhunya naik. Berarti T1-nya 20 derajat, T2-nya adalah 100 derajat. 2-nya adalah 100 derajat. Berarti bisa kita cari delta T, yaitu T2 kurang T1. Yaitu 100 kurang 20. Itu sama dengan 80. Tentukan waktu yang dibutuhkan untuk memanaskan air. Nah, itu rumus yang kita gunakan adalah P sama dengan, bukan sih, P sama dengan W per T ya. Bukan, apa? Ya, P sama dengan Q per T. Nah, berarti kita pindahin T sama dengan Q per P. Q itu adalah MC delta T per P itu adalah P kuadrat per R. Ya, atau kita kalikan MC kali delta T, berarti R naik ke atas per P kuadrat. Nah, M-nya berapa? 55. Nah, C air itu nilainya adalah 4.200 ya. 4.200. Delta T-nya 80. R-nya 22. P-nya 220 dikuadratkan. Nah, lanjut sini ya. Berarti, kita carikan T ya. T sama dengan, kita kalikan aja lah. Berapa ya? Nah, itu kalau kita cari hasilnya, ini ya. Ini dikalikan semua, bagi ini. Itu dapat hasilnya nanti adalah T 8.400 detik. Nah, kalau kita mau jadikan ke menit, berarti T sama dengan 8.400 kita bagi 60. 8.400 bagi 60. Itu adalah 140 menit ya. Oke, lanjut. Sekarang kita lanjut nomor 3. Di sini soalnya perhatikan gambar berikut. 8 buah hambatan listrik identik yaitu 24 ohm dirangkai seperti gambar di atas. Rangkai tersebut kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan 120 volt yang hambatan dalamnya diabaikan. Tentukan kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Berarti yang ditanya I. Kita cari ya, ini jembatan Weston. Nah, kalau ini kita kalikan silang, berarti ini R kali R sama dengan R kali R. Sama dengan kan? Nah, kalau sama dengan berarti hambatan dalam ini
kita anggap dia tidak ada, ya. Ini tidak ada, ini juga tidak ada. Nah, berarti di sini bentuknya nanti ini aja kan, paralel gitu kan. Nah, jadi ini masing-masing kita cari seri ya. RS1 sama dengan 24 tambah 24 sama dengan 48. RS2 sama dengan 24 tambah 24 sama dengan 48. RS3 sama dengan 24 tambah 24 sama dengan 48. Nah, berarti kita cari yang paralelnya 1/RP sama dengan 1/48 ditambah 1/48 tambah 1/48. Berarti ini nggak langsung aja lah nak, dia penyebutnya udah sama ya. Berarti 3/48. Nah, berarti RP sama dengan 48/3, yaitu 16. Nah, udah dapat kan ini sama dengan R total. Berarti I sama dengan P per R. V-nya 120/16. 120/16 adalah 7,5 ampere. Nah, dapat kita I-nya adalah 7,5 ampere. Oke. Kita lanjutkan nomor 4. Nomor 4 ini agak panjang ya. Oke. Nah, di sini berdasarkan gambar di samping diketahui R1, R2, R3, R4 sampai R5 dan E-nya 8 volt dan E2, E3-nya 12 volt. Tentukan kuat arus listrik yang mengalir pada masing-masing cabang dan besar beda potensial antara titik A dan D. Kita lihat dulu ya. E1 8, E2, E3 12. Berarti kita ambil aja kuat arusnya mengalir dari E3. Berarti ini I3 ya. Kalau bagian di sini aja kita buat titiknya ya. Ini I3. Berarti ini I1 sesuai E-nya aja ya. Berarti ini I2. Nah, langkah pertama itu kan I masuk sama dengan I keluar. I masuknya adalah I3, I keluarnya adalah I1 ditambah I2. Nah, ini persamaan 1. Kemudian kita buat searah-arah loop, ini ke sini aja ya. Nah, ini loop 1. Ini loop 2. Nah, loop 1 itu berarti sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, sigma E-nya berarti lewatnya ini ya, positif. E2 dikurang E1. Kemudian ini, nah ini berlawanan arah ya. Ini kan ke sini. Ini E1. Ini I1 kan. Nah, I1 sama arah loop itu kan berlawanan arah. Berarti nih, kalau dia muter ya, nih, temennya. Berarti ditambah R1 atau kita buat I-nya aja dulu deh. Berarti I1 kali R1 ditambah I2 kali R3, itu searah kan? Sama dengan 0. Nah, kita buat E2 itu 12, I1 itu 8, kan? Ya, E2 12 dikurang 8. Ini dia. Ini kan E2 positif duluan, E1 negatif. Nah, ditambah I1-nya nggak tahu berapa, R1-nya, itu R-nya sama semua ya, 4. Ditambah I2, R3-nya juga 4, sama dengan 0. Berarti ini kan 4 ditambah 4 I1 ditambah 4 I2
sama dengan 0. Berarti 4I1 ditambah 4I2 sama dengan min 4. Kita bagi 4, berarti I1 ditambah I2 sama dengan min 1. Ini persamaan kedua. Benar ya? Positif I2, terus ini ketemu negatif ya. Benar ya? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita lanjut loop 2. Nah, loop 2 itu, contohnya positif dulu ya. Sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Sigma E-nya ketemu positif dulu. E2, itu negatif lagi ini ya. Dikurang E3. Habis itu, ini arah I terhadap I2 berlawanan. Berarti dikurang I2 kali R3. Ini juga berlawanan kan? Dikurang I3 kali R2 sama dengan 0. E2-nya berapa? E2-nya 12. E3 juga 12 kan? Nah, ditambah R3-nya 4. 4 kali I2 dikurang 4 kali I3 sama dengan 0. Ini 0 kan? 0 sama dengan 0 ditambah ya. 0 ditambah 4I2 dikurang 4I3 sama dengan 0. Berarti 4I1 ditambah 4I3 sama dengan 0. Pindah ruas 4I1 sama dengan min 4I3. Nah, ini dibagi ya, habis-habis. Berarti I1 sama dengan min I3. Nah, ya. Atau gini aja ya. Atau kita buat gini aja, persamaan aja lah. Nah, I1 tambah I3 sama dengan 0. Itu persamaan 3. Nah, baru kita yang langkah selanjutnya itu eliminasi. Eliminasi persamaan 2 dan oh ya, kita belum bisa mengeliminasi ya. Kita masukkan dulu, kita ganti dulu I3, I1 dan I2 ya, substitusi dulu. Substitusi persamaan 1 dan 2. Dan 3 aja deh. Dan 3. Berarti persamaan 3 itu kan I1 ditambah I3 sama dengan 0. Ya kan? I1 tambah I3 itu adalah I1 tambah I2 sama dengan 0. Gitu. Nah, terus 2I1 ditambah I2 sama dengan 0. Nah, baru eliminasi. Ini persamaan 4. Eliminasi lagi ya. Persamaan 2 dan 4. Berarti I1 tambah I2 sama dengan min 1. Persamaan 4 adalah 2I1 tambah I2 sama dengan 0. Kan? Terus kita kurang. Ini habis. Ini dapatnya min 1I1 sama dengan min 1 kurang 0 min 1. Berarti I1 sama dengan 1 dong. Nah, buat kita I1 1. Nah, baru kita masukkan ke persamaan ini lagi ya. Sub ke persamaan 3. Berarti I1 tambah I3 sama dengan 0. Kan? Berarti I1 kita 1 ditambah I3 sama dengan 0. Berarti I3 sama dengan min 1. Nah, dapat I3. Sekarang I2 lagi. I2 ke persamaan, sub persamaan 2. Berarti I1 tambah I2 sama dengan 1. Ya kan? 1 ditambah I2 sama dengan 1. Ya kan? Berarti min. Ya, min ya. Berarti I2 sama dengan min 1 dikurang 1. I2 sama dengan min 2. Dah. Ini ampar, ini ampar. Nah,
ampere. Nah, dapat kita masing-masing ya. Sekarang kita akan lanjutkan mencari ini yang A. Besar tegangan potensial antara titik A dan D, berarti PAD. Nah, PAD itu harusnya mengalir di sini ya, berarti itu positif ketemu duluan kan searah. Berarti E2 ditambah I2 kali R3. Oke. E2 kita 12. I1 kita, I2 kita berapa? Nah, I2-nya min 2 kan? R3-nya 4. Berarti 12 kurang 8. Berarti 4. Nah, itu dia jawabannya. Oke? Paham ya adik-adik? Kalau ada pertanyaan, komen di kolom komentar. Oh ya, jangan lupa ya follow Nurul Ilmarsah di Instagram. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Jika ampermeter ideal pada rangkaian listrik gambar di atas menunjukkan 2 ampere, nilai GGL-nya adalah ini 2 ampere. Oke, ini ya. Kita ambil di sini kuat arusnya ya. Itu di sini I1, I2, 3 ya. Berarti sigma angka pertama kita cari dulu I masuk sama dengan I keluar. I masuk itu adalah I1 sama dengan 2 tambah I3. Nah, kemudian kita lihat di sini nilai I3-nya kan udah 2 ampere nih ya. Berarti I1 sama dengan I2 kurang 2. Gitu kan? Nah, terus kita bikin arah loop-nya ya. Loop-nya itu searah ini kuat arus saja ya. Ini kalau yang satu lagi tuh kita ambil mana ya? Sini aja kali ya. Ini loop 1. Ini loop 2. Ya. Kalau kita ambil ini loop 2. Nah, terus ini loop 1. Nah, loop 1 berarti dia muter min dulu ya. Berarti sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Berarti min 15 ditambah, berarti ini searah dengan I1, arah panahnya ya. Berarti 5I1, ini juga searah dengan I3, berarti ditambah 5 kali I3, sama dengan 0. Berarti 5I1 ditambah I3 itu kan 2 ya, 5 kali 2 sama dengan 15. Berarti 5I1 ditambah 10 sama dengan 15. Nah, berarti 5I1 sama dengan 15 kurang 10. 5I1 sama dengan 5. Berarti I1 sama dengan 5/5 sama dengan 1 ampere. Oke, nah dapat kita I1 itu kan. Yang tanya apa nih? Ini. Nah, sekarang kita cari pakai loop 2 lagi ya. Loop 2. Nah, sini aja deh. Loop 2. Muter sini. Min E. Kita buat rumusnya dulu. Sigma I kali R. Nah, udah bisa kita nyari I1 dari sini nggak sih? Langsung aja ya. Nggak usah pakai. Kita mau cari E ya. Nah, berarti min sigma E dulu. Sigma E tambah sigma I kali R sama dengan 0. Berarti muternya ketemu min dulu ya. Min E ditambah, berarti berlawanan ya. Nah, berarti dikurang, berarti I2 kali 2. Kemudian ini searah.
ditambah I3 kali R3. R3-nya 5. Sama dengan 0. Berarti min E dikurang 2I2 ditambah I3 kita 2. I3-nya 2. 2 kali 5 sama dengan 0. Berarti min E kurang 2I2 ditambah 10 sama dengan 0. Min E dikurang 2I2 sama dengan min 10. Nah, terus kita apa aja ya? Nih, kita substitusi. Ini persamaan 1. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Nah, berarti E1 sama dengan I2 kurang 2. I1 kita udah dapat 1 sama dengan I2 kurang 2. 1 ditambah 2 sama dengan I2. 3 sama dengan I2. Nah, masukkan sini. Berarti sub ke persamaan 2. Berarti min E dikurang 2I2 sama dengan min 10. Min E kurang 2 kali 3 sama dengan min 10. Min E kurang 6 sama dengan min 10. Berarti jadinya benda ruas ya. Min 6 ditambah 10 sama dengan E. Berarti 4 sama dengan E. Oke, berarti dapat E-nya adalah 4 ya. Ya kan? Ya, oke. Jadi dapat GGL-nya itu nilainya adalah 4. Nah, kalau adik-adik punya pertanyaan boleh komen ya. Nah, di sini ya harusnya udah benar sih. E1, I2, yang 2 nih kan. Pindah, berarti I2, 3. Ya, benar. Terus ini persamaannya min E3, 2I2 sama dengan min 10 kan. Ini kan 2 kali 5. I3-nya kan. Nah, oh iya ya. Tunggu bentar, ini ada yang salah ya. Ini kok dikurang, seharusnya ditambah kan. Ini udah dapat kan. Berarti ke sini tuh ditambah dong. Ditambah. Nah, otomatis ini dikurang ya. Nah, ini jadinya min 1. 1 dikurang 2 min 1 kan. Nah, terus berarti dapat I2. Berarti I2-nya min 1 ya. Ini min 1. Berarti ini ditambah dong. Ya kan? Nah, terus jadinya, nah kita perbaiki. Nah, baru dapat sampai sini ya. Berarti ini min E sama dengan min 10 kurang 2. Berarti min E sama dengan min ditambah ya. Ya, berarti ini min 12. Min 12 berarti habis-habis E sama dengan 12. Nah, ini baru mungkin ya. Berarti jawabannya adalah 12 volt. Paham ya adik-adik? Kalau ada pertanyaan komen di kolom komentar ya. Oh ya, jangan lupa ya follow Nurul Ilmarsah. Soal nomor 6, 3 buah hambatan yang masing-masing besarnya 6 ohm, 4 ohm, dan 12 ohm disusun secara paralel. Berarti di sini 6 ohm, 4 ohm, 12 ohm. Disusun secara paralel kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan sehingga menghasilkan arus listrik sebesar. Berarti I-nya adalah 6 ampere. Setelah itu, ketiga hambatan disusun secara seri dan tetap dihubungkan dengan sumber tegangan yang sama, tapi menghasilkan kuat arus listrik sebesar 1 ampere. Tentukan besar GGL elemen hambatan dalamnya. Oh, berarti disusun paralel dia 6 ampere. Kalau disusun seri, dia I-nya 1 ampere. Nah, berarti kita cari dulu yang ini ya, yang paralel. Berarti ini kan kita cari dulu RP ya, 1/RP sama dengan 1/6 tambah 1/4 tambah 1/12. 12 bagi 6, 2, bagi 4, 3, 1.
Berarti 1/RP sama dengan 6/12. Berarti RP sama dengan 12/6 sama dengan 2 ohm. Nah, terus kita cari II sama dengan E R ditambah RP. Nah, I-nya 6. E-nya yang mau kita cari, ya kan? Terus, yang ditanya tentukan besar GGL dan hambatan dalamnya. Berarti yang ditanya E dan R-nya ya. Berarti R-nya R ditambah RP-nya adalah 2. Nah, berarti kita kali silang 6 dalam kurung R ditambah 2 sama dengan E. Berarti 6R ditambah 12 sama dengan E. Ini persamaan 1. Nah, kalau yang serinya berarti RS 6, 4, 12. 6 tambah 4 tambah 12 berarti 22 ohm. Ya. Nah, habis itu I sama dengan E per R ditambah RS. Berarti I-nya 1. E per R ditambah RS 22. Berarti kali silang R ditambah 22 sama dengan E. Nah, kemudian baru kita, ini persamaan kedua. Baru kita eliminasi ya. Eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Berarti 6R ditambah 12 sama dengan E. R ditambah 22 sama dengan E. Jadi kita kurang nih habis. Ini 5R. Berarti ini dikurang ya. 22 kurang 12, 10. Sama dengan 0 pindah ruas. 5R sama dengan 10. R sama dengan 10/5. Sama dengan 2 ohm. Nah, untuk mencari E-nya berarti R ditambah 22 sama dengan E. Oke. Berarti 2 ditambah 22 sama dengan E. Berarti 44 sama dengan E. Oke, jadi dapat E-nya 44 ya. Kok 44? Ya, itu dikali ya. 24, sorry. 24E. Oke. Kita lanjut. Soal selanjutnya. Nomor 7, 3 buah lampu pajar dengan spesifikasi 30 watt dan 24 volt disusun secara paralel. Nah, jadi masing-masing itu 30 watt dan 24 volt. Rangkai lampu tersebut dihubungkan dengan akumulator yang mempunyai GGL E sama dengan 24 volt. Dan hambatan dalamnya R sama dengan 1,6 ohm. Tentukan kuat arus listrik yang mengalir melalui akumulator tersebut. Iya. Nah, ini masing-masing cari dulu R ya. P sama dengan, dia sama semua kan. 30 watt, ini 24, ini juga. Berarti R-nya sama kan. Berarti P sama dengan V kali I. Berarti P sama dengan V kali V per R. Berarti R sama dengan V kuadrat per P. Berarti 24 kuadrat per 30. Ya, berarti itu jadinya dapat I-nya adalah R-nya. Jadi ini nanti dapat hasilnya adalah 19,2 ohm. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita cari, berarti ini P ya. Selanjutnya kita cari daya lagi ya. 1/RP sama dengan 1/19,2 tambah 19,2 tambah sama dengan 1/RP sama dengan 3/19,2. Sini RP sama dengan 19,2 bagi 3. Nah, 19,2 bagi 3 itu adalah 6,4. Nah, sekarang baru kita cari, dia yang ditanya I kan? I. Berarti I sama dengan E per RP ditambah R dalam. Berarti 24 per 6,4 ditambah 1,6. Berarti 24 per 8 ini ya, sama dengan 3 ampere. Oke, dapat jawabannya adalah 3 ampere.
Esai nomor 8, perhatikan gambar berikut. Metode ampere voltmeter dipasang seperti gambar di atas untuk mengetahui besar resistansi suatu resistor. Tentukan nilai R pada rangkaian. Nah, ini udah diketahui kan tegangannya. Otomatis di sini sama nih. Ini 2 kuat arus. Nah, ini lewat sini kan. Ini anggaplah I1. Berarti lewat di sini ada I2. Ini ada I3. Jadinya I1 sama dengan I2 ditambah I3. I1-nya kan udah ada nih, nilainya 0,2. Berarti I2 ditambah I3. Berarti kita pindahkan 0,2 dikurang I2 sama dengan I3. Nah, tegangan di sini kan sama ya. Nih. Berarti kita anggap ini V2, ini V3. V2 sama dengan V3. V2 itu adalah I2 kali R2 sama dengan I3 kali R3. I2 kita adalah I2. R2 kita R. I3 kita nggak tahu berapa kan. Ganti deh nih. 0,2 dikurang I2. R3 kita adalah 2R. Berarti ini I2. Oh, berarti kan kita mau cari ini ya. Mau cari nilai R kan. Nah, kita ganti aja deh V3 itu. V3 itu kan udah sama nilainya dengan 2 volt. Berarti 2. Ini 2. I2 kita udah tahu berapa. Oh iya ya, nggak bisa ya. Emang harus dijabarin ya. Berarti I3 kali R3. I3 itu adalah 0,2 dikurang I2 kali R3. Berarti I2 nggak tahu berapa nilainya kan. R. Berarti kalau misalnya yang apa-apa deh I2 kali R sama dengan dikaliin ke dalam 0,2 R3 dikurang I2 kali R3. Nah, R3 itu berapa? R3 itu kan, oh ya, kita buat dulu R3. Nah, berarti I2 kali R sama dengan 0,2. R3 itu adalah, nah ini, oh ya, nggak bisa kita ganti ya. R3 itu adalah 2R kurang I2 itu nggak tahu nilainya berapa. R3 itu adalah 2R. Nah, berarti pindahin ya. I2 kali R ditambah ini berarti 2 I2 kali 2R sama dengan 0,2. Berarti ini dikalikan 0,4R. 0,4R. Nah, berarti ini ditambahin 3 I2R ya sama dengan 0,4R. R coret, berarti I2 sama dengan 0,4 per 3. Nah, baru bisa kita cari nilai R. Jadi, di situ V2 itu kan sama dengan 2. V2 itu adalah I2 kali R sama dengan 2. I2 0,4 per 3 kali R, ini 2. Berarti jadinya R sama dengan 2 dikali 3 bagi 0,4. Berarti 6 bagi 0,4. 6 bagi 0,4 itu adalah 15 ohm. Nah, jadi dapat nilai R itu adalah 15 ohm. Oke. Lanjut nomor 9, perhatikan gambar rangkaian berikut. Jika ampermeter dan voltmeter dianggap ideal, tentukan besar tegangan ditunjukkan oleh voltmeter AB. Ini kita cari dulu kuat arus. Ini berapa ya? Ini kayaknya 6 semua ya. Ini 6 juga ya. Nah, kita ambil misalnya di sini I. Di sini ya. Loop 1. Berarti sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Berarti ketemunya negatif dulu ya. Min 6, muter sini. Tambah 6, muter. Kurang 6, ditambah I dalam kurung. 3 tambah 4 tambah 5. Itu kan? 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 0. Ini semuanya habis ya. Jadinya min 6 ditambah 12I sama dengan 0. 12I sama dengan 6I sama dengan 6 per 12. 1 per 2. 1 per 2 sama dengan 0 ampere. Nah,
PAB itu, nah kita ambil aja yang ini bisa nih. Nah, PAB itu adalah yang pertama, berarti ini lewat sini positif ya, 6. Kemudian ini negatif dikurang 6. Nah, ditambah I dalam kurung 4 R ya. I kali R gitu. I kali R. Nah, berarti ini kan habis ya ditambah. Berarti ini 0. 0 ditambah 0,5 kali 4. Berarti sama dengan 2 volt. Oke. Jadi jawabannya adalah 2 volt. Sekarang kita lanjut nomor 10 ya. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. 3 buah hambatan listrik disusun seperti gambar di atas. Jika ujung A dan B dihubungkan dengan sumber tegangan sebesar 90 volt, tentukan besar hambatan pengganti antara ujung A dan B. Berarti yang A dulu ya kita cari. Nah, kita ganti ya gambarnya biar lebih gampang gitu kan. Terus sini yang ini 8. Terus di sini bisa 4. Nah, ini 7, 4, 8, 4, 6, 6, 2. Kan? Nah, berarti langkah yang kita cari ini dulu ya. Kita bedakan aja warnanya. Ini RS. 4 tambah 4 sama dengan 8. Nah, terus nanti berarti gini ya. Bentuknya ini udah nyatu nih. Di set ini 8, 8, 6, 6, 2. Nah, terus kita pakai pena biru. Nah, ini sama apa lagi ya? Sini kita cari paralelnya ya. Nah, berarti ini RP. 1 per RP sama dengan 1/8 tambah 1/8. Berarti 1 per RP sama dengan 2/8. RP sama dengan 8 per 2 sama dengan 4. Nah, terus nanti bentuknya gini lagi. Set ini berarti udah nyatu gitu kan. Yang 7 tuh gini. Ini juga 2, 8, ini 7. Nah, ini kita serikan. Berarti ini RS adalah 8 tambah 2 sama dengan 10. Nah, jadinya nanti gini. Nah, nanti paralel semua lagi ya. 6, 6, 10, 7. Nah, ini kita lanjutkan di sini ya. Nah, berarti di situ adalah 1/RP sama dengan 1/6 tambah 1/6 tambah 1/10. Kan? Sebentar. Ini berapa sih? 4. Oh, bukan. Ini 4 ya. 4 ditambah 2 sama dengan 4 tambah 2 sama dengan 6. 6. Berarti di sini 6 ya, bukan 10. Nah, berarti ini 6 juga ya. 6. Berarti 1/RP sama dengan 3/6. Berarti RP sama dengan 6/3 sama dengan 2 ohm. Nah, habis itu baru dia kayak seri gitu. Seri itu dengan 7. Berarti ini 2, ini 7. Berarti R totalnya adalah 7 tambah 2 sama dengan 9. Nah, berarti yang A itu dapatnya 9. Nah, terus yang B-nya, kita cari sini ya.
I sama dengan V per R. Nah, V kita berapa? 90. R kita 9. Berarti I sama dengan 10 ya. Jadinya 10 ini ya, 10 ampere. Oke. Nah, kira-kira kayak gitu dulu ya. Soal kita hari ini. Kalau ada pertanyaan boleh komen di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.